Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nela Yunita. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan tentang teori keunggulan absolut dan komparatif. Presentasi ini ditujukan untuk tugas UTS mata kuliah Ekonomi Internasional dengan dosen pengampu Ibu Perawati. Teori keunggulan absolut. Ukuran kemakmuran suatu negara bukan ditentukan dengan banyaknya akumulasi emas dan perak atau uang yang dimiliki oleh pemerintah atau negara. Akan tetapi, suatu negara bisa melakukan spesialisasi terhadap produksi atau barang yang menjadi unggulan negara tersebut dibandingkan dengan negara lainnya. Dengan kata lain, suatu barang dapat diproduksi secara efisien atau lebih murah dibandingkan dengan negara lainnya. Asumsi dasar tersebut dilandasi dengan faktor produksi yang digunakan yang hanya tenaga kerja, kualitas barang yang diproduksi yang sama adalah produk yang sama, pertukaran secara barter, barang bukan dengan uang, dan biaya transport yang diabaikan oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu teori komparatif. Suatu negara akan mengkhususkan diri pada ekspor barang tertentu bila negara tersebut memiliki keunggulan komparatif terbesar, dan akan mengkhususkan impor barang tertentu jika memiliki kerugian komparatif. Menurut David Ricardo, perdagangan antar dua negara akan terjadi bila masing-masing negara memiliki biaya relatif yang terkecil untuk jenis barang yang berbeda, di mana perbandingan produksi tersebut menjadi dasar terjadinya perdagangan antar dua negara. Keunggulan komparatif berdasarkan perbandingan biaya didasarkan pada nilai tenaga kerja yang menyatakan bahwa nilai atau harga suatu produk ditentukan oleh jumlah waktu atau jam kerja yang dibutuhkan untuk memproduksinya. Menurut teori ini, suatu negara akan memperoleh nilai atau manfaat dari perdagangan internasional apabila melakukan spesialisasi produk yang diproduksi secara lebih efisien. Perbedaan antara keunggulan absolut dan teori komparatif pada prinsipnya dasar pemikiran Adam Smith dan keunggulan absolutnya dan David Ricardo dengan teori keunggulan komparatifnya tidak jauh berbeda. Perbedaannya hanya terletak pada cara mengukur keunggulan suatu negara, di mana pada teori keunggulan absolut lebih menekankan pada biaya absolut, sedangkan teori komparatif lebih menekankan pada biaya relatif untuk memproduksi suatu barang. Contohnya, antara negara Jepang dan Indonesia. Indonesia unggul dengan pertaniannya, sedangkan Jepang unggul dengan otomotifnya. Jadi bisa dibandingkan untuk keunggulan absolutnya, Indonesia lebih unggul di produksi pertanian, sedangkan Jepang unggul dengan otomotif. Maka antara negara Indonesia dan negara Jepang bisa berspesialisasi terhadap produk yang dihasilkan, yaitu Indonesia dengan produk pertanian, sedangkan Jepang dengan produk otomotifnya. Contoh yang kedua yaitu masih dengan negara Indonesia dan Jepang, untuk teori komparatifnya yaitu dengan membandingkan antara produksi makanan dan clothingnya, di mana Indonesia unggul dengan produk makanan, sedangkan Jepang unggul dengan produk clothingnya. Maka ekspor Indonesia dapat mengekspor produk makanan kepada Jepang, sedangkan Jepang bisa mengekspor produk clothingnya kepada Indonesia. Teori keunggulan absolut dan komparatifnya masih relevan sebagai dasar konseptual untuk memahami motivasi dasar berdasarkan antar negara. Namun, pada praktik ekonomi global modern, teori ini diperluas dan dimodifikasi dengan memasukkan faktor-faktor seperti teknologi inovasi, modal manusia, kebijakan industri, dan lingkungan. Dengan kata lain, keunggulan saat ini bukan hanya absolut atau komparatif. Dalam arti klasik,
tetapi juga komparatif dan dinamis, ditentukan oleh kemampuan negara beradaptasi terhadap perubahan global. Indonesia memiliki keunggulan absolut di sektor primer seperti pertanian, perkebunan, tambang, dan lainnya, tetapi harus membangun keunggulan komparatif dinamis melalui modernisasi teknologi, hilirisasi industri, dan peningkatan SDM. Penguatan sektor pertanian berbasis teknologi dan pengembangan industri berbasis sumber daya lokal dapat mengubah keunggulan absolut menjadi daya saing yang berkelanjutan. Kesimpulannya, secara konseptual, teori keunggulan absolut masih memiliki relevansi pada konteks pemanfaatan sumber daya alam dan faktor industri yang khas. Negara-negara kekayaan alam melimpah seperti Indonesia tetap menunjukkan keunggulan absolut dalam sektor pertanian, perkebunan, pertambangan. Hal ini tercermin di kontribusi terbesar sektor-sektor tersebut terhadap produk domestik bruto, lapangan kerja, serta potensi ekspor bahan mentah. Sementara itu, negara-negara industri maju seperti Jepang memiliki unggulan absolut dalam sektor otomotif, manufaktur, dan teknologi karena efisiensi produksi, inovasi, dan kualitas sumber daya manusia yang unggul. Dengan demikian, dilanjut. Dengan demikian, teori ini masih relevan untuk menjelaskan perbedaan struktur antar negara berdasarkan faktor produksi alam dan tingkat efisiensi ekonomi. Di sisi lain, teori keunggulan komparatif milik David Ricardo masih dianggap lebih relevan karena menjelaskan bahwa perdagangan tetap dapat menguntungkan, bahkan suatu negara lebih efisien dalam semua sektor selama masing-masing negara fokus pada sektor negara dengan biaya peluang yang lebih rendah. Oleh karena itu, dalam konteks ekonomi global masa kini, kedua teori tetap relevan sebagai dasar konseptual, tetapi perlu dikombinasikan dengan pendekatan ekonomi modern yang mempertimbangkan dinamika, globalisasi, teknologi, mobilisasi modal, serta integrasi ekonomi digital. Keunggulan ekonomi suatu negara tidak lagi ditentukan hanya oleh kekayaan alam atau efisiensi biaya produksi, tetapi juga oleh kemampuan berinovasi, menguasai teknologi, menguasai sumber daya manusia secara produktif. Sumber referensi yang saya presentasikan itu berasal dari sebuah buku ajar dari Ibu Rini Indriani Sriwati pada tahun 2021, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Jawa Timur. Mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf selebihnya. Bila ada kata yang kurang berkenan, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.